مرحبا أهلا النوادي. Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, beliau produktif di dalam menulis kitab dari berbagai fan ilmu. Kalau kita membaca kitab Mustalahul Hadis, beliau punya kitab Al-Asas, Al-Qawaidul Asasiyah, membahas tentang ilmu Mustalahul Hadis. Beliau juga menjelaskan ilmu tersebut lebih luas dalam kitab Al-Manhalul Latif. Kemudian di dalam kitab tasawuf, beliau juga memiliki banyak sekali kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab hadis syama'il yang membahas tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjudul Al-Insanul Kamil, dan juga kitab berjudul Syaraful Ummatil Muhammadiyah yang membahas istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan dalam kitab tersebut kuburan para nabi yang ada 124.000 seluruhnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naksabandi dalam kitabnya At-Tanwir, Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub. Seluruh kuburan para nabi tidak ada yang menyepakati tempatnya di mana. Enggak ada. Semuanya khilaf. Kuburan Nabi Adam itu khilaf. Kuburannya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, semua kuburan para nabi masing-masing sifatnya spekulatif. Klaim, masih mengklaim. Ada yang mengatakan di sini di Irak, ada yang mengatakan di sini Nabi Hud di Hadramaut. Tapi di Irak juga ada kuburan Nabi Hud. Jadi semua kuburan para nabi itu masih diperselisihkan tempatnya. Hanya satu nabi saja yang kuburannya disepakati dari zaman, dari setiap generasi, dari setiap masa, yaitu kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang khilaf. Semuanya sepakat tempatnya di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga jadi simbol kebesaran agama Islam, dan satu-satunya kuburan yang dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah sepi daripada kunjungan para penziarah sampai hari ini. Itu hanya satu manusia yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul orang-orang yang memiliki niat buruk. Ada di antaranya niatnya ingin memindahkan jasad beliau. Dipindahkan jasad beliau dari Madinah, dipindahkan ke satu negara. Ada juga yang berniat ingin menghilangkan kuburan beliau dengan mencuri jasadnya kemudian dibuang. Ini niat-niat terjadi sepanjang sejarah. Yang pertama, peristiwa ini terjadi diceritakan dalam kitab Tarikh Baghdad. Ada satu kitab berjilid-jilid berjudul Tarikh Baghdad, karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Di situ diceritakan ada seorang amir di Mesir namanya Al-Hakim bi Amrillah. Beliau lahir pada tahun, dia ini lahir tahun 386 Hijriah. Wafat pada tahun 411 Hijriah. Seorang pemimpin di Mesir di zaman itu. Banyak pejabat-pejabat mengusulkan kepada beliau. Saya masih menyebutkan beliau karena akhirnya beliau bertobat. Dia katakan, bagaimana kalau kuburan Nabi dipindahkan saja ke Mesir, sehingga Mesir jadi ramai. Orang tidak perlu lagi berkunjung ke Madinah, karena kebanyakan datang ke Madinah mau ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau dipindahkan saja ke Mesir, sehingga objek wisata religi pindah bukannya ke Madinah tapi ke Mesir. Ternyata mengaminkan permintaan itu. Al-Hakim bi Amrillah. Diputuskanlah, diutus beberapa pasukan dengan niat ingin membongkar kuburan Nabi, kemudian jasad beliau dipindahkan ke Mesir. Berangkat mereka. Tiba di kota Madinah, dapat informasi penduduk Madinah bahwa ini orang-orang yang diutus dari Mesir punya niat buruk, ingin memindahkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mesir.
Sampai di Madinah dihalangi oleh penduduk Madinah, diusir mereka. Ternyata Al-Hakim bi amrillah belum putus asa. Dia berniat lagi memindahkan jasad Nabi untuk kedua kalinya. Dikirim utusan lagi, pasukan untuk memindahkan jasad Rasulullah. Sampai di sana diusir juga oleh penduduk Madinah. Mereka kembali di tengah jalan, Allah Ta'ala membinasakan mereka semuanya. Karena Allah yang jaga itu makam Nabi Muhammad. Kalau Ka'bah Allah jaga, pasukan Raja Abraha dengan gajah-gajahnya itu binasa karena Allah menjaga Ka'bah. Bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad yang lebih mulia dari Ka'bah? Kuburan Rasulullah lebih mulia daripada Ka'bah karena di dalam ada jasadnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dibinasakan, hancur seluruhnya, tidak tersisa mereka. Maka Al-Hakim bi amrillah menghilangkan niat untuk memindahkan jasad Nabi. Kalau kita ingin tahu kisah ini lebih jelas, ada satu kitab ditulis oleh seorang ulama ahli sejarah bernama Al-Imam As-Samhudi, mengarang kitab berjudul Wafa'ul Wafa' bi Akhbari Daril Mustafa. Kitab itu membahas sejarah kota Madinah secara spesifik, dan juga peristiwa itu ditulis dalam kitab itu. Bagaimana Allah mengirim angin yang sangat dahsyat membinasakan orang-orang yang berniat ingin memindahkan jasad suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersisa, semuanya mati. Wafa'ul Wafa' bi Akhbari Daril Mustafa, karya Imam As-Samhudi namanya. Waktu berjalan pada tahun 557 Hijriah. 557 Hijriah. Ada raja Nasrani dari Maghrib mengutus 2 orang Spanyol Andalus. Jadi 2 orang ini pura-pura menjadi orang Islam. Tiba musim haji, mereka berangkat haji. Bisa bahasa Arab, bisa sholat. Mereka pelajari terlebih dahulu tentang Islam agar tidak ada yang curiga kepada 2 orang ini. Sampai pada akhirnya mereka pindah ke Madinah, mengontrak, menyewa satu rumah yang dekat dengan kuburan Nabi. Jadi setiap hari mereka gali di kamarnya itu terowongan bawah tanah sampai mengarah ke kuburan Nabi, sehingga tidak ada yang tahu. Ada seorang raja di Damaskus di Syam. Ini raja ini yang punya jasa besar membebaskan Palestina, Baitul Maqdis. Namanya Nuruddin Zanki. Nama aslinya Mahmud. Nah, Nuruddin Zanki Mahmud ini beliau mengutus Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Palestina dan berhasil. Ini raja disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lami Nubala, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, disebut sebagai Sahibus Syam Al-Malikul Adil, penguasa negeri Syam, raja yang adil, Nuruddin, cahaya agama Islam, Nasiru Amirul Mukminin, penolong Amirul Mukminin, para raja-raja yang beriman, Laisul Islam, singanya agama Islam, karena beliau berhasil mengalahkan pasukan Prancis yang ingin menguasai Syam. Diusir oleh beliau dengan pasukannya. Kemudian julukan beliau juga Taqiyul Muluk, raja yang bertakwa. Jadi setiap malam tahajud, puasa sunnah, salawat kepada Nabi, sehingga sering beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau di Damaskus ini 2 orang yang menyamar sebagai orang Islam ternyata sudah menggali terowongan, sudah dekat dengan kuburan Nabi, dan orang-orang Madinah tidak ada yang tahu. Ini raja bermimpi, Nuruddin Zanki bermimpi Rasul SAW mendatangi beliau, kemudian Nabi mengatakan, saya mau disakiti, seperti isyarat seperti itu. Saya mau disakiti, dengan wajah sedih. Mimpi ini berulang-ulang kali terjadi. Akhirnya beliau memutuskan, kalau begitu saya mau pergi ke Madinah, pasti ada apa-apa di kota Madinah ini. Berangkat dengan pasukan berkuda, 16 hari perjalanan
dari Syam, dari Damaskus menuju ke Madinah memakan waktu 16 hari. Sampai di kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas beliau ziarah, beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajah dua orang yang berniat menyakiti beliau. Yang tunjukkan ini orangnya. Wallahu alam sebagaimana caranya seperti apa, wallahu alam. Tapi ditunjukkan ini fisiknya seperti ini. Mereka berdua ini yang ingin menyakiti saya, kata Rasulullah. Maka Nuruddin Zanki memerintahkan seluruh penduduk Madinah berkumpul di hadapan beliau dengan maksud beliau ingin cari tahu nih, ada tidak dua orang yang ada dalam mimpi itu untuk diberikan hadiah. Semuanya antri diberikan hadiah. Ternyata dua orang yang Nabi tunjukkan fisiknya itu tidak ada. Nuruddin Zanki bertanya kepada penduduk Madinah, apakah kalian semua sudah hadir? Mereka katakan ada dua orang pendatang dari Spanyol, Andalus. Mereka sedang di rumahnya. Mereka menyewa rumah di pinggiran Masjid Nabi. Kata Nuruddin Zanki, kalau begitu panggil mereka ke sini. Ketika dipanggil menghadap kepada Nuruddin Zanki, ternyata fisiknya persis sebagaimana yang Nabi kabarkan. Ini belum tahu nih niatnya apa dua orang ini. Kemudian Nuruddin Zanki bertanya, kalian berdua memiliki niat apa datang ke sini? Keduanya mengatakan, kami melaksanakan ibadah haji. Kalian muslim? Iya, kami muslim. Apa benar hanya itu tujuan kalian? Nah, mulai mereka takut. Kalau benar kalian muslim, izinkan saya periksa kalian, kata Nuruddin Zanki. Disuruh anak buahnya periksa. Dibuka itu celananya, lihat kemaluannya, ternyata belum sunat. Kalau muslim pasti sudah sunat. Dua-duanya belum sunat. Akhirnya diinterogasi dengan tegas oleh beliau. Jelaskan pada saya tujuan kalian ke sini apa? Akhirnya kedua-duanya mengaku, kami diperintahkan oleh raja kami yang ada di Maghrib. Maghrib itu kalau zaman sekarang Maroko. Masuk juga wilayah Andalus. Maroko dengan Andalus itu sampingan saja, kayak Ternate Tidore begitu. Dengan Spanyol. Ini raja memerintahkan kami untuk mencuri jasad Nabi kalian. Karena kebesaran Islam, simbol Islam yang paling terbesar yang tidak dimiliki oleh agama-agama lainnya adalah makam kuburan Nabi mereka. Hanya Islam saja yang punya kuburan Nabi. Coba cek Nabi Isa di mana kuburan? Enggak ada, diangkat ke langit. Nabi Musa di mana? Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW yang Allah menjaga di mana lokasi kuburannya. Maka raja kami perintahkan untuk mencuri jasadnya beliau, kemudian dibuang. Akhirnya dihukum mati ini. Kata Nuruddin Zanki, kita hukum penggal kepala. Sudah dipenggal, dibakar, kemudian dipublikasikan agar membuat efek jerak. Siapa yang berani lagi mengganggu makam kuburan Nabi kami, ini seperti ini dia punya akibat. Setelah itu beliau membuat satu ijtihad. Di bawah tanah sampai sekarang itu dibuat dinding yang terbuat dari baja. Jadi dicairkan itu baja, kemudian dikelilingi baja tersebut seperti pelindung, pagar pelindung yang di tengah-tengahnya ada makam Nabi. Jadi sehingga tidak lagi orang mampu membongkar kuburan Nabi lewat bawah tanah. Itu jasanya Nuruddin Zanki. Ini raja soleh. Kita mungkin hanya kenal Umar ibn Abdul Aziz, tapi ini beliau tidak kalah hebatnya, Nuruddin Zanki. Nah, beliau mazhabnya Hanafiyah, bermazhab Hanafi. Tapi juga beliau menguasai mazhab Syafi'i, beliau kuasai itu. Dan beliau juga punya hobi senang main sepak bola. Ya. Di waktu-waktu senggang beliau olahraga, main sepak bola. Ditanya, kenapa ada waktu untuk main sepak bola? Untuk menguatkan fisik dan menghilangkan sumpek di hati. Dia bermain bola. Nah, Nuruddin Zanki.
Kemudian di tahun ini kita bahas sejarah bagaimana ada rencana-rencana membongkar kuburan Nabi, sehingga kita bisa tahu sejarah ini pernah terjadi berulang-ulang kali sampai di masa kita. Di tahun 1924 Masehi sampai tahun 1925 Masehi ada suku namanya suku Saud yang ada di Hijaz. Nah, suku Saud ini punya niatan di tahun itu ingin membongkar kuburan Nabi untuk dipindahkan keluar dari masjidnya. Dan niat ini tersebar sampai ke berbagai negara Islam. Para ulama-ulama, kiai-kiai yang berasal dari tanah Jawa seperti Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Khalil Bangkalan guru mereka, dan kiai-kiai lainnya, mereka tidak tinggal diam. Akhirnya berniat mengirim utusan untuk berjumpa langsung dengan Ibnu Saud agar menghilangkan rencana niatnya untuk membongkar kuburan Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah mereka. Yang diutus namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Komitenya Komite Hijaz namanya. Sampai di sana ada 5 permintaan yang diminta oleh ulama-ulama Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, diberikan kebebasan orang berhaji. Karena ini Harakah Wahabiyah ini waktu berdiri, pertama dilarang orang berhaji. Yang kedua, dibebaskan mazhab Syafi'i, mereka ibadah menggunakan mazhab Syafi'i. Karena mereka memutuskan secara resmi mazhab Hambali. Selain mazhab Hambali tidak boleh praktek di Hijaz, di Makkah dan di Madinah. Usulan dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah meminta agar dibebaskan orang datang dengan mazhab mereka. Dan permintaan yang ketiga ini meminta agar tempat-tempat bersejarah itu dilindungi, termasuk kuburan Nabi Muhammad SAW jangan dibongkar. Permintaan ini akhirnya diterima dan niatan membongkar kuburan Nabi dibatalkan. Nah, ini peristiwa terjadi bersamaan juga dengan rencana membuat organisasi Islam yang melindungi ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita kenal dengan Nahdlatul Ulama, berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Di tahun 1999 ada seorang ulama asal Albania, yaitu Syekh Albani, wafat tahun 1999 Masehi. Nah, ini fatwa yang keluar dari beliau juga adalah membongkar kubah hijau Masjid Nabi, karena dianggap itu adalah bid'ah. Yang kedua, tidak boleh ada kuburan di dalam masjid, sehingga fatwa yang kedua diperintahkan untuk dibongkar kuburan Nabi dan dipindahkan jasadnya di luar masjid. Tapi fatwa ini ditolak. Jadi banyak sekali sejarah ya rencana membongkar kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah Allah senantiasa menjaga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.